Hai Universe, kembali lagi di talk show bersama saya Maria Ardelia Purwaningrum, Top 16 Miss Universe Indonesia 2024. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial banget. Yes. Sebenarnya kenalnya udah dari lama, jadi ini adalah teman SMA saya yang kebetulan hari ini bersedia untuk sharing tentang brandnya yaitu Sukacita, dan pasti menarik banget karena ada banyak layers dari brand yang diciptakan oleh teman saya ini. Tapi sebelumnya kita akan perkenalan diri dulu. Silakan Andin. Oke, hai. Aku Anastasia Andina Setiobudi. Panggilannya ada banyak. Kalau Mardel mungkin oke aku ngomong Mardel. Gak apa-apa memang. Oke, iya. Mungkin taunya aku Andin, Andina, atau even ada yang lebih intimate lagi Kebi. Iya, biasanya panggilnya Kebi. Iya. Aku sebagai creative director dari Sukacita. Yeay. Nah, bisa nggak diceritain dulu Sukacita itu? Jadi Andin hari ini udah bawa nih beberapa contoh bajunya. Mungkin kalau yang penasaran bisa ngecek juga di Instagramnya @sukacita, tapi nulisnya SUKKHACITTA. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan di balik brandnya itu apa sih Sukacita ini, karena jadi kalau nonton di Instagramnya itu diceritakan bahwa it's not just a clothing brand, bener nggak? Iya benar. Jadi Sukacita itu sebenarnya adalah a farm to closet brand. Ya. Mungkin kalau yang udah mengenal tentang konsep farm to table bisa lebih ngerti tuh farm to closet. Karena mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau sebenarnya pakaian yang kita pakai itu asalnya dari alam. Ya, betul. Terutama dari katun tuh memang asalnya dari alam gitu. Dan kita sebagai pioneer di regenerative fashion di Indonesia. Jadi kita sebenarnya sebuah brand yang menjembatani para artisans yang ada di pelosok-pelosok Indonesia dengan kita semua ini konsumer yang ada di kota, yang mungkin sebelumnya nggak pernah sadar, nggak pernah tahu kalau siapa sih sebenarnya yang membuat pakaian kita. Iya, jadi biasanya kita kalau beli baju nggak tahu nih siapa yang jahit, seperti apa sosoknya. Betul. Kemudian yang what we pay for itu seperti apa. Kalau Sukacita ini dia membawa betul-betul bahwa misinya itu tidak hanya membuat baju yang cantik, tapi juga bagaimana baju itu tercipta dari suatu environment yang sangat women friendly dari sisi pembuatan dan nature friendly dari sisi bahannya gitu ya. Iya, betul. Nah, kemudian apa yang membedakan Sukacita ini as a brand identity-nya dibanding brand-brand lain yang mungkin sejenis? Kalau kita itu benar-benar prosesnya dari hulu ke hilir. Ya. Jadi ada satu koleksi di mana koleksi yang aku proud banget. Ini kita bilang koleksi kapas. Ini prosesnya sangat panjang karena kita melakukannya dari kita mulai menanam benih kapasnya. Jadi banyak memang yang orang juga nggak tahu kalau Indonesia itu sebenarnya punya spesies kapas sendiri. Ada khusus spesies kapas sendiri. Iya, yang memang itu kapas Indonesia gitu. Jadi Di daerah? Banyak, tapi sebagian besar itu memang bisa tumbuhnya di daerah Indonesia Timur. Oke. Nah, kemudian siapa yang develop dari kapas itu, dari benihnya itu bisa jadi kain, jadi baju gimana? Nah itu, memang spesial Sukacita adalah satu pakaian Sukacita ini itu menyentuh banyak sekali tangan, mulai dari petani-petani Indonesia sampai artisansnya yang mereka me-weaving sendiri menjadi kain, terus sampai menjahit, sampai akhirnya masuk dan bisa dilihat sama orang di toko gitu. Jadi ini merangkul mulai dari paling bawah chainnya untuk bikin baju sampai baju itu dipakai dan dijual ke customer gitu ya. Iya, betul. Nah, ada nggak sih, kan kalau misalnya di daerah mungkin mereka punya kemampuannya ya untuk bikin baju, untuk jahit, tapi dari Sukacita ini sendiri kan saya lihat sepertinya ada workshopnya. Betul. Nah, itu yang memberdayakan wanita-wanita dari daerah di pelosok Indonesia dimanapun untuk turut aktif dan juga berdaya membentuk brand ini. Nah, itu seperti apa workshopnya? Kemudian kok bisa sih ngide gitu ngajarin? Kan sebenarnya lebih gampang bikin misalnya satu jadi udah jadi dibuat gitu. Aku mungkin mau cerita sedikit. Awalnya Sukacita itu berdiri di tahun 2016. Itu sebenarnya didirikan oleh partner saya, Denika Flash. Dia sebelumnya itu development economist. Jadi dia banyak research ke desa-desa di Indonesia untuk melihat, wah ternyata ada banyak manusia, maksudnya artisans ini yang sangat invisible gitu. Mereka tadinya bikin apa? Mereka tetap melakukan apa yang mereka lakukan, kayak pembatik,
penenun, petani kapas. Tapi ya itu banyak layer-layer tersembunyi, maklar-maklar tersembunyi yang kita sebenarnya nggak pernah tahu gitu. Dari situ dia sebagai development ekonomis, dia merasa apa yang dia lakukan hanya membuat report ini, terus mencoba kayak cari cara gimana caranya untuk supaya mereka bisa keluar dari garis kemiskinan. Nah itu tuh dia merasa itu tidak memberi impact yang langsung. Oh, jadi mereka yang membuat baju tapi impactnya tidak cukup untuk mereka hidup gitu ya? Betul. Jadi akhirnya dia yang kayak oke, aku akan ninggalkan semua ini, aku akan bikin kayak ya itu akan membuat sukacita di mana impactnya akan terasa langsung sama para artisans ini gitu. Oh, jadi terus dilatih, diberikan pengetahuan. Nah, itu salah satu advocacy yang saya bawa di Miss Universe Indonesia ini adalah pendidikan, dan pendidikan itu tidak selalu di bangku sekolah, benar nggak, Din? Betul. Ya, jadi pendidikan itu kita bisa membuat banyak manusia yang berdaya, manusia yang lebih impactful dengan mengajarkan ilmu-ilmu yang mungkin mereka bisa pakai daily untuk hidupnya gitu ya, termasuk sukacita ini gitu. Nah, kemudian kalau misalnya secara bisnis, apakah ini menguntungkan dari segala sisi tadi? Maksudnya kan ini idealisnya cukup tinggi, sangat tinggi, sangat tinggi. Apakah masih cukup secara economical? Karena kan kalau mau bertahan dari gempuran economical brand lainnya pasti harus ada planningnya. Kita bersyukur banget karena dengan kita mulanya itu dengan misi yang kuat, banyak orang yang percaya dan banyak orang yang support. Biarpun memang rata-rata harga baju sukacita itu mungkin lebih tinggi dibanding harga rata-rata baju di Indonesia, tapi kita itu sangat transparan dengan kayak kemana sih sebenarnya yang kayak uang yang kamu beli, yang kamu pakai untuk membeli baju sukacita gitu. Jadi ada reportnya? Iya, kita setiap tahun kita selalu mengeluarkan yang namanya impact report, dan kita kasih ke semua customer kita. Jadi kita sangat terbuka kayak sekian persen untuk capacity building di desa, sekian persen untuk operational, untuk team members of course-nya gitu. Jadi banyak desa-desa yang udah terbantu nih? Iya, banyak. Jadi total itu jadi gini, di sukacita itu kita nggak hanya datang terus yang kayak kita akan membina kalian, terus kita akan kasih produksi PO gitu misalnya, enggak, tapi kita membangun di mana sebuah tempat, sebuah sanctuary supaya artisans ini bisa datang dan belajar ke situ. Kita namakan itu rumah sukacita. Tapi mereka percaya nggak awalnya? Awalnya memang mungkin ada yang percaya, ada yang enggak, karena yaitu sebelumnya itu kan mereka banyak sekali dimaklarin ya pekerjaan-pekerjaannya gitu. Jadi mereka taunya pokoknya jual aja gitu, nggak tahu habis itu kemana. Iya. Maksudnya kan ini idenya baru nih, pasti kan orang antara bener nggak sih ini gitu. Nah itu gimana mempercayai, membuat mereka percaya? Jadi ya itu, of course ada pendekatan yang personal, tapi juga yang kita ajarkan ke mereka itu sebenarnya nggak hanya yang kayak kalau batik yang bagus tuh seperti ini ya, nggak, tapi kita membekali mereka dengan entrepreneurship skill. Wow. Jadi salah satu masalahnya kan adalah yaitu mungkin mereka ini tidak mendapatkan edukasi yang cukup di desa gitu. Jadi kita ngajarin ke mereka, kalau kamu membuat selembar batik misalnya 1 bulan, dan UMR di daerah itu untuk sebulan segini, jadi kamu harus bisa menghargai kain kamu setedia seperti itu. Jadi pendidikannya bukan hanya bagaimana membuat, tapi secara sisi entrepreneurship-nya juga diajari, sehingga mereka bisa menggunakan ilmu-ilmu itu untuk lebih tercapai gitu ya, apa living cost-nya dari UMR dan lain-lain ya. Dan sudah banyak desa yang dibantu. Kebanyakan perempuan atau gimana? Iya, kebanyakan perempuan. Di Sukacita sendiri kebanyakan leaders-nya juga perempuan? Iya. Atau all of them perempuan? Enggak, tim member kami bisa dibilang 90%, 92% perempuan. Jadi perempuan membantu perempuan, walaupun daerahnya sangat berbeda, walaupun terpisah jarak yang jauh, dan walaupun tantangannya nggak mudah, tapi ternyata bisa ya. Bisa. Nah, inilah kenapa seorang Andina dan Sukacita adalah inspiring untuk dunia, dari terutama ini membawa budaya Indonesia ya. Jadi sesuai dengan tagline-nya Miss Universe tahun ini adalah inspiring the world with Indonesian grace. Nah, ini Indonesian banget dan sangat empowering banget lah pokoknya. Nah, kemudian kalau misalnya cita-cita kedepannya seperti apa? Ya tentunya itu kita ingin supaya budaya Indonesia ini yang sayangnya
sudah mungkin makin tergerus sama zaman, makin digantikan sama mesin dan komputer yang gampang tinggal cetek aja gitu. Kita ingin supaya budaya itu tidak hanya terlestarikan, tapi juga bisa mengikuti zaman. Oke. Gitu. Jadi kita ingin supaya budaya Indonesia itu bisa diterima globally. Oke. Mungkin yang kedua yang saya lihat itu adalah dia sangat jaga nature ya. Jadi bahan-bahannya alami gitu ya, benar? Betul, sangat jaga nature dan sama itu yang tadi apa aku ceritain soal ini, soal kapas ini. Kita nanam kapas ini nggak sembarangan nanam, karena kan sebenarnya kapas itu sangat membutuhkan banyak air kan. Betul. Jadi kalau kapas-kapas komersial itu sebenarnya sangat-sangat merusak environment gitu. Oh, kapas komersial tuh sangat merusak environment. Karena pertama dia ditanam secara monoculture dan kedua dia membutuhkan sangat banyak air. Kapas Indonesia itu sangat unik karena pertama dia hanya rainfall reliant, jadi intinya nggak perlu diairin. Dia hanya yaitu udah karena sesuai dengan iklim Indonesia, hanya nunggu sama hujan aja untuk diairin gitu. Dan kita menanam kapas kita itu secara, kalau generasi kita mungkin ingat dulu di SD belajar namanya tumpang sari. Itu dimana kapas itu ditanam dengan tanaman-tanaman lain yang saling simbiosis mutualisme. Iya, jadi yang nggak perlu dikasih pestisida, nggak perlu dikasih pupuk. Wow, jadi ini free pestisida dan sangat alami semua ya. Iya. Oke, jadi sekarang bisa diceritain tentang batik hitam spesial ini yang sampai dibawa hari ini ke sini. Ada cerita apa nih di balik ini? Jadi ini spesial banget karena biasanya orang kalau mikir batik itu sesuatu yang sangat intricate kan. Ya. Nah di sini itu kita benar-benar bekerja sama dengan artisan-artisan kita di desa untuk mereinterpretasikan motif batik itu supaya dia lebih jadi modern. Oke. Jadi ini benar-benar karya pebatik dari desa, benar-benar perempuan Indonesia asli yang biasanya tadi batiknya model-model yang sudah biasa kita temui, tapi direinterpretasikan dan diajari untuk membuat motif begini gitu. Iya, betul. Dan ini salah satu sebenarnya desa pertama Sukacita. Dan yang menariknya adalah wanita-wanita ini sebenarnya bukan pembatik awalnya. Bukan, justru. Jadi desa ini terkenal dengan sebagai desa yang untuk petani indigo. Indigo itu pewarna alam yang bisa menghasilkan warna biru dan warna hitam yang bisa sepekat ini. Gitu. Jadi ini warnanya juga dari warna alam. Warna alam. Iya. Jadi wanita-wanita ini waktu awal mula Sukacita masuk ke desa itu, akhirnya terus kita ajarin untuk mereka membatik gitu. Karena suami-suaminya bekerja di ladang sebagai petani indigo, dan ya wanita-wanita ini kan mungkin ya hanya masak, ngurus anak. Akhirnya terus kita empower, mau nggak nyoba belajar batik gitu. Terus dan mereka sangat terbuka untuk itu. Nah dari situlah akhirnya dari tiga ibu-ibu yang kita punya di desa itu sekarang udah lebih dari 30 ibu-ibu yang ikutan program Rumah Sukacita. Wow, keren banget, keren. Iya. Nah, terus ini kan banyak barang juga yang sudah dikenal. Kalau mau lihat Instagramnya juga ada, kalau nggak salah dipakai Chris Martin, bener nggak? Iya, kan? Coldplay loh, Coldplay aja pakai Sukacita nih. Nah itu ada stories behind nggak sih? Kira-kira cita-cita Sukacita ini sendiri untuk membawa Indonesian Heritage di mata dunia di luar negeri seperti apa? Wah, pengen banget sih. Jadi kemarin ya kita bersyukur banget kayak dari pihak Wonder Music kita mau approach kita untuk ngasih gift ke Chris Martin, dan akhirnya beliau pakai dan ya itu membuktikan bahwa sebenarnya yaitu Indonesian Heritage itu bisa loh menembus ke dunia menembus pasar global gitu. Dan mungkin memang dari situ kita harus lebih pintar-pintar aja kayak gimana supaya kayak all the foreigners itu tidak merasa kalau pakai batik atau pakai tenun itu merasa kayak appropriating gitu. Itulah kenapa kita membuat motif batik itu kita reinterpretasi supaya mungkin lebih simple, lebih modern. Dan juga mungkin bisa dipakai di lebih banyak occasion juga. Iya, betul, dan lebih dipakai versatile. siapapun gitu. Ada cerita lain yang mau disampaikan? Enggak sih, mungkin ya sudah tersampaikan semua. Belum, kalau mau disampaikan semua bisa seharian. Iya, karena ini udah bertahun-tahun di develop ya. Iya, dan betul. ini pokoknya poin pentingnya adalah sangat environmental friendly, sangat woman empowering, dan juga educational untuk para perempuan-perempuan di desa supaya lebih punya kemampuan untuk
menjadi perempuan-perempuan yang berdaya gitu ya. Betul banget. Oke, nah sekarang kita selesai ngobrolin sukacita nih, kita tinggal chit-chat aja. Nah, Andin ini teman SMA saya, cuma memang sampai hanya kelas 2 ya, Din. Habis Iya. itu lanjut ke sekolah fashion. Mungkin kita bisa flashback, nggak usah disebutin kali ya berapa tahun yang lalu, nanti berasa. Berasa gitu banget. kan. Jadi mungkin bisa disebutin kalau menurut Andin gambaran diri seorang aku nih, yang bisa disampaikan ke netizen yang belum kenal, yang hanya baru lihat mungkin dari foto, dari media sosial, gambarannya mungkin berapa ya? 5 words? 5 words, wow. Oke, Oke. aku coba ya. Ini nggak boleh apa ya? Nggak boleh bohong-bohong, nggak boleh baik-baiknya aja. Kalau Oke. ada yang nggak baik juga boleh. Mardel itu dulu aku manggilnya Mardel. Sampai sekarang. Sampai Apa-apa. sekarang, iya, panggilannya juga banyak soalnya. Itu. Betul. Mungkin itu satu, panggilannya banyak. Ada Oke. Lia, Betul. ada Maria, Yes. ada Mardel. Iya. Ya, itu yang aku tahu. Terus Mardel itu berbakat banget dalam semuanya kayaknya. Iya, aku ingat dulu kita ikutan teater bareng, terus Mardel juga nulis, published writer, bikin film juga, terus of course ranking, terus seingatku terakhir dia itu sekretaris kelas kan kalau nggak salah, Betul. yang paling rajin, Waduh. bikinin pokoknya untuk semua anak-anak Organize, gitu? iya ya, organize. Oke. Terus Baru 2 loh. Iya, oke. Pasti punya 3. Terus abis itu apa ya, go getter banget. Jadi apa yang pokoknya ini deh, apa yang Mardel mau, Mardel pasti bisa dapet gitu. Wah, Dan- amin ya. Termasuk di sini mudah-mudahan ya. termasuk di sini. Itu tuh aku admiring banget karena aku dulu inget yang kayak, aduh Mardel tuh kayaknya rumahnya jauh deh waktu sekolah. Betul. Benar, jauh banget. Jauh banget, tapi yang kayak datang selalu paling pagi. Oh, itu berlebihan, enggak juga. Beberapa iya. kali telat juga sih kalau itu. Iya, enggak. Terus yang kayak kalau ada kegiatan-kegiatan ekskul itu sampai pulangnya sore Benar, juga masih masih tetap 3 udah. gitu kan. 2 Oke. lagi, 2 lagi. Apa ya? Supel, temennya banyak. Temennya Amin. banyak. Kayaknya kenal semuanya deh. Waduh. Iya. Terus apa lagi ya? yang Terakhir. Biarpun begitu Mardel tuh apa ya, sangat ya mungkin friendly juga sebenarnya, supel juga Iya. kan. Kayak aku ingat banget ya, biarpun temennya banyak tapi Mardel tuh perhatian banget gitu. Oke, Sama jadi semua orang. perhatian ya. Tadi kan Iya, supelnya, sekarang perhatian. iya, Iya. sama semua orang kayaknya ringan tangan banget, banyak mau ngebantuin. Oh, amin. Iya. Oke, mudah-mudahan itu semua tadi betul-betul dari dalam hati ya. Oh betul banget, biarpun sudah sekian lama, Iya. sekian tahun terpisah, Iya. masih inget loh, masih nempel Oh, itu semua. mudah-mudahan. Oke, terus kalau misalnya tahu ikut Miss Universe Indonesia, udah tahu sebelumnya atau baru waktu di approach? Udah tahu sebelumnya. Oke. Udah sempat ngeliat IG-nya. Terus yang pertama dipikirin apa? Kayak aneh gitu atau ngapain gitu atau apa? Langsung kayak, oh, it's about time we have a real representative of Miss Universe dari Gitu? Indonesia. Bener Iya, nih. bener banget. Kayak ya, emang embodying everything sih. Oh, mereka carinya 4B sekarang. Iya, Beauty, Brand, Behavior, and Brave. Dah, lengkap tuh. Cukup? Cukup. Kayak lebih ini. Oh, lebih. Ini lebih. Iya. Oke, terakhir mungkin ini permintaan tolong aja. Jadi selama ikut Miss Universe Indonesia ini kan juga banyak mungkin yang belum kenal, yang komen-comments yang tidak selalu nice. Tapi I appreciate semua komen ya. Well, criticism, anything gitu, namanya juga baru di sini. Jadi benar-benar nggak apa-apa banget. Tapi mungkin ada 1-2 comments atau 1 aja hari ini yang bisa aku bacain, tapi Andin yang jawab. Oke. Jadi ada di salah satu foto itu komennya gini. Big No, kalau ini cocoknya jadi mbok jamu aja. Jawabanku, memang ada yang salah dengan mbok jamu. Mbok jamu itu canggih loh. Oke. Kayak nggak semua orang bisa bikin jamu. Betul. Kayak coba suruh bikin jamu sendiri pasti nggak bisa kan? Oke, Ah, jadi untuk jadi mbok jamu aja itu juga komplimen berarti? Iya, of course, kayak ya dong. Nggak Kayak, apa-apa banget gitu. Nggak apa-apa banget, kayak mau jadi apapun, kayak itu semua, selama itu semua adalah sesuatu yang terhormat dan tidak menyakiti orang lain, nggak ada salahnya loh. Wah, oke. Jadi hari ini sampai segini dulu kita talk show-nya bareng Andin. Mudah-mudahan Universe bisa banyak dapet insight, bisa inspired sama cerita-ceritanya Andina. Dan mungkin kalau mau follow IG-nya Sukacita jangan lupa dilihat-lihat karena udah terbukti nih produknya
produknya memang sangat bagus, bukan hanya dari tampilannya tapi dari seluruh proses pembuatannya. Sampai sekian dulu Universe, sampai jumpa. Halo Universe, dari talk show kita hari ini bersama Andina, the founder of Sukacita, kita sama-sama belajar mengenai bagaimana sebagai perempuan we can empower one another. As a woman, we can care for another woman no matter the distance, no matter the struggles, and also doing it with love, with our care for nature, and in everything we do it with our full intention of love. Thank you.